Halo, pada Joko CC Learning Series kali ini saya akan bahas bagian ketiga dari Network Address Translation, yaitu temanya konfigurasi NAT. Konfigurasi router akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT. Semua konfigurasi berbasis pada iOS Cisco, namun konteks kerjanya akan sama untuk semua vendor yang lain. Jadi bagian pertama ini adalah Static NAT. Jadi untuk membuat translasi statik antara inside local address dan inside global address, jika Anda belum memahami konsep istilah ini, tolong perhatikan video penjelasan pada penjelasan NAT di bagian pertama dan kedua. Di sini kita akan memberikan perintah pada global configuration mode IP NAT inside source static. Ini kuncinya. Perintah ini adalah kuncinya untuk menyatakan bahwa ini adalah static NAT. IP NAT inside source static. Lalu spasi ikuti dengan alamat lokal IP-nya, alamat IP di host lokal yang mau dihubungkan dengan spasi alamat global IP-nya. Jadi dalam contoh berikut, misalnya saya punya sebuah web server di sisi dalam yang mau saya hubungkan dengan router NAT di sini yang mau diizinkan untuk diakses dari luar. Tolong diingat, static NAT adalah memungkinkan dari luar untuk masuk ke dalam. Maka saya cukup menyatakan IP NAT inside source static, yaitu alamat IP dari si server tadi 192.168.10.254 kepada alamat IP 209.165.201.5. Ini adalah alamat IP publiknya, sehingga static NAT-nya akan mengikat. Kalau mau dihapus, di depannya harus ditambahkan no. Diikuti dengan alamat IP tadi. Lalu, tetap harus dinyatakan mana sisi dalam dan mana sisi luar. Router tidak mengetahui, saya anggap sisi dalam yang sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Dalam kasus ini hanya 2 interface. Bagaimana kalau router itu punya 5 interface? Begitu. Mana yang dinyatakan dalam dan yang keluar? Jadi, di sini perlu secara eksplisit kita masuk ke konfigurasi interface-nya. Interface, nama interface-nya. Lalu pada konfigurasi interface-nya kita nyatakan dia sisi dalam atau luar. Untuk sisi dalam IP spasi NAT spasi inside. Dalam contoh ini pada interface serial 000 yaitu yang ini dinyatakan sebagai sisi dalam IP NAT inside. Kemudian kita juga perlu menyatakan interface sisi luar. Pada interface serial 010 yaitu yang ini dinyatakan sebagai IP NAT outside. Dengan demikian, sudah selesai pemetaannya dan bisa dilihat, diverifikasi. Untuk verifikasi, kita gunakan perintah show IP NAT translation. Pada perintah ini, jika dijalankan, dan saat belum ada sesi yang aktif, di sini hanya akan menampilkan tabel NAT saja, ada inside global dan inside lokal. Tapi alamat outside lokal dan outside globalnya masih kosong. Begitu sudah ada lalu lintas, maka catatannya akan berubah. Dan di sini akan kelihatan misalnya outside lokal dan outside globalnya. IP dari luarnya yang sedang mengakses ke dalam. Barisnya bisa saja lebih dari 1. Ya. Oke, itu untuk static NAT. Verifikasi yang lain juga kita bisa lihat show IP NAT statistics. Ini akan menunjukkan bahwa berapa banyak sih NAT saya. Karena ini kita lagi bicara static nih, baru satu one static, tidak ada yang dinamik, tidak ada yang path, extended ini untuk path, dan belum ada lalu lintas. Dan kalau sudah ada lalu lintas, nanti terlihat ada berapa banyak hitnya. Untuk mereset atau menghapus statistik, gunakan perintah clear IP NAT statistics atau clear IP NAT statistics bintang. Oke, berikutnya. Dynamic NAT. Pada Dynamic NAT sedikit lebih panjang prosesnya karena kita perlu membuat pool dulu. Pool dari alamat IP versi 4 public yang digunakan. Karena Dynamic NAT memungkinkan penggunaan IP public oleh lebih dari satu IP private. Tidak secara bersamaan. Nah, akan lebih mudah jika nanti alamat IP private yang diizinkan untuk memakai layanan NAT ini dijadikan satu di dalam sebuah access control list. Pembahasan access control list dibahas terpisah. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, buat pool untuk alamat IP versi 4 public yang digunakan. Perintahnya adalah root
router pada global configuration mode, IP NAT pool, spasi nama pool, spasi alamat IP mulai, spasi alamat IP akhir, spasi alamat net mask. Atau boleh juga dengan prefix length. Ini contohnya, pada kondisi topologi kita di router 2 ini, dibuat sebuah pool, NAT poolnya adalah ada dari IP 209.165.200.226 hingga 209.165.200.240. Yang net masknya adalah 255.255.255.224. Sehingga akan terbuat pool dari alamat IP public. Maksudnya yang ini. Ya. Jadi, pastikan dulu alamat IP itu adalah alamat IP yang memang dimiliki oleh organisasinya dan memang akan diarahkan lalu lintasnya ke router 2 tersebut. Konfigurasi berikutnya adalah membuat standar ACL yang mengizinkan alamat yang akan ditranslasikan, yaitu access list, spasi nomor ACL, permit, izinkan, alamat source, dan source wildcard. Jadi, pada baris ini dinyatakan access list nomornya 1, izinkan jaringan 192.168.00 dengan wildcard 00.255.255. Itu akan mencakup network ini 10, 11. Baru dihubungkan. Petakan dynamic NAT dengan menghubungkan pool bersama dengan ACL yang dibuat. Perintahnya adalah IP, spasi NAT, spasi insight, spasi source list. Ini kuncinya. Yang bersumber dari nomor ACL-nya, spasi pool, spasi nama poolnya. Bagian ini menghubungkan ACL dengan pool. Contoh, IP NAT insight source list 1. Tadi kita sudah menyatakan source list 1 adalah jaringan 192.168.0.0/16 dan poolnya adalah NAT pool 1 yang berisi alamat IP public ini. Berikutnya, nyatakan sisi dalam dan sisi luar sama seperti pada static NAT. Tetap harus diberitahu, oh yang ini adalah sisi dalam. Masuk ke interface-nya, berikan perintah IP NAT insight. Yang ini sisi luar. Masuk ke dalam interface-nya, dan berikan pernyataan ini sisi luar. Untuk verifikasi, bisa digunakan perintah show IP NAT translation. Mau lebih detail, show IP NAT translation for both. Ini contoh dua perintah tadi dijalankan. Untuk menghapus catatan translation, clear IP NAT translation atau clear IP NAT translation bintang. Lalu clear, bisa juga untuk spesifik satu persatu, clear IP NAT translation nama protokolnya. Sisi inside di global IP berapa, local port berapa, dan di outside global IP berapa, di port berapa. Itu kalau mau menghapus secara spesifik. Untuk melihat statistik, gunakan show IP NAT statistics. Di sini terlihat ada 2 yang dynamic. Ada 24 hit misalnya. Dan pool yang digunakan adalah pool NAT pool 1. Yang dialokasikan adalah 2 dari pool tersebut. Atau bebannya saat ini 13%. Nah, terakhir adalah konfigurasi path. Konfigurasi router untuk path mirip sekali dengan dynamic. Perbedaannya hanyalah nanti ada tambahan keyword khusus. Langkah-langkahnya masih sama, yaitu pertama buat pool dari global address yang akan digunakan. Ini sama. Lalu langkah kedua adalah buat access list dari host yang diizinkan. Langkahnya juga masih sama. Yang ketiga adalah diaktifkan translasi dengan menghubungkan ACL dengan pool yang sudah dinyatakan. Jadi ini masih sama dengan dynamic NAT. Perbedaannya adalah ini. Ada tambahan overload. Overload artinya aktifkan path. Jadi portnya akan dicatat. Sisi dalam dan sisi luar masih tetap harus dinyatakan secara eksplisit. Ini sisi dalam, ini sisi luar. Dan kalau untuk verifikasinya tetap sama dengan perintah show IP NAT translations. Di sini terlihat ada 2 dynamic dan 2 extended. Pool bisa tetap terlihat di sini. Besar alokasi terlihat di sini. Dan di sini juga terlihat misalnya pada show IP NAT translation adalah nomor portnya dicatat. Untuk clear tetap sama, clear IP NAT statistics. Baik,
Demikianlah penjelasan singkat dari konfigurasi untuk static NAT, dynamic NAT, dan path. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe untuk update informasi terkait lainnya. Sampai jumpa lagi.